Konsep umum pengetahuan tradisional. Konsep umum pengetahuan tradisional mengacu pada terminologi pengetahuan tradisional yang digunakan oleh beberapa negara, di antaranya pengetahuan lokal atau local knowledge, pengetahuan asli atau indigenous knowledge, pengetahuan tradisional atau traditional knowledge, pengetahuan ekologi tradisional atau traditional ecological knowledge, cerita rakyat atau folklore, serta benda cagar budaya atau cultural property. Selanjutnya, terkait karakteristik pengetahuan tradisional, sebenarnya setiap daerah atau wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun, secara umum, karakteristik dari pengetahuan tradisional itu terdiri dari 5 hal. Yang pertama, bahwa pengetahuan tradisional itu merupakan pengetahuan yang meliputi tradisi yang didasarkan pada adanya inovasi, kreasi, praktek-praktek awal, dan dipakai oleh komunitas adat. Yang kedua, pengetahuan tradisional itu diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya melalui media lisan. Yang ketiga, pengetahuan tradisional itu memiliki sifat yang dinamis sehingga selalu mengalami perubahan yang tentunya perubahan ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari si pemakainya. Yang keempat, pengetahuan tradisional itu dimiliki oleh masyarakat atau komunal. Jadi, pengetahuan tradisional itu tidak hanya dimiliki oleh seorang individu saja, namun dimiliki oleh keseluruhan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan tradisional itu dimanfaatkan untuk menopang kehidupan dari si pemilik atau pencipta pengetahuan tradisional tersebut, sehingga hal ini tidak berorientasi pada keuntungan saja. Kemudian terkait dengan subjek dari pengetahuan tradisional itu ada banyak sekali subjeknya, karena hampir seluruh bidang kehidupan manusia itu merupakan bagian dari subjek pengetahuan tradisional, seperti seni. Dalam hal ini, seni memiliki jenis yang bermacam-macam. Ada seni rupa, seni tari, seni musik, seni bahasa dan sastra, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada kesehatan. Dalam hal ini, kesehatan itu misalnya tentang kesehatan jasmani, rohani, atau mental, serta kesehatan sosial. Yang selanjutnya ada makanan, kemudian ada juga pertanian, perumahan, dan lain-lain sebagainya. Terdapat beberapa alasan dalam pengetahuan tradisional yang harus dilindungi, yaitu antara lain yang pertama ada alasan keadilan atau equity, yang dimana pemilik pengetahuan tradisional memiliki hak untuk mendapatkan bagi hasil atau kompensasi baik secara moneter atau non-moneter dari pengetahuan tradisionalnya yang dimanfaatkan. Lalu yang kedua, ada alasan konservasi, yang dimana dengan melindungi pengetahuan tradisionalnya, maka turut serta melindungi dan memelihara lingkungan, serta keanekaragaman hayati dan kegiatan pertanian yang berkelanjutan. Yang ketiga, ada alasan memelihara praktek tradisional dan budaya, di mana dengan adanya perlindungan pengetahuan tradisional ini, maka ini digunakan untuk meningkatkan nilai dan kepercayaan masyarakat atas nilai-nilai pengetahuan tradisionalnya. Lalu yang keempat, ada alasan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang atau menghindari biopiracy. Ini sekaligus untuk menjamin keadilan antara pemilik dan pengguna pengetahuan tradisional. Lalu yang kelima,
ada alasan untuk sebagai upaya promosi atas pemanfaatan dan pentingnya pengetahuan tradisional, yang dimana pemerintah turut serta mendukung pemanfaatan pengetahuan tradisional serta mengembangkan usaha-usaha yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan. Tujuan perlindungan hukum bagi pengetahuan tradisional di Indonesia antara lain 1. Menciptakan sistem pelestarian, perlindungan, dan pengembangan pengetahuan tradisional. 2. Melindungi hak-hak dari masyarakat adat secara khusus dan atau pemilik dari pengetahuan tradisional dalam arti luas. 3. Mengembangkan kapasitas masyarakat pemilik pengetahuan tradisional. 4. Meningkatkan kemampuan inovasi berbasis pemanfaatan pengetahuan tradisional. 5. Menjamin pengembangan sistem akses dan bagi hasil dari keuntungan profit yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan tradisional yang seimbang dan berkeadilan.